dengerin. Oke. Ya nggak dengerin nggak apa-apa sih, yang rugi kamu sendiri. Ya kan? Oke, selanjutnya pricing strategi. Ya, ini saya review cepat aja. Oke, di sini, ini intinya doang ya. Strategi pricing itu banyak. Ada cost plus pricing. Cost plus pricing itu kayak ditambahin aja, di markup ke biaya unitnya. Misalnya kamu beli barang gitu ya, beli barangnya misalnya harganya 1.000, ya udah kamu mau markup berapa nih? Mau markup 20%, mau markup 10%, gitu ya, 15%, ya udah kamu tinggal tambahin. Berarti harga jual kamu ke pasaran gitu kan lebih dari 1.000 ya, modal kamu kan 1.000 nih ceritanya. Dan yang paling cost plus pricing ini cocoknya biasanya digunakan oleh reseller ya, reseller atau retailer ya. Jadi itu aja yang kamu ingat-ingat. Setelah itu ada lagi yang namanya price skimming ya. Price skimming itu adalah strategi penetapan harga ya, strategi memberikan pricing terhadap suatu produk dengan cara menetapkan harga yang tinggi ya pada saat peluncuran, terus lama-lama turun pelan-pelan ya. Biasanya ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang memang dia itu butuh apa ya, biaya research and development-nya tinggi, atau memang dia itu biaya produksinya mahal, seperti perusahaan handphone, terus kayak perusahaan apa namanya, obat ya, perusahaan obat, farmasi, itu kan research and development-nya tinggi tuh ya, dia biaya research and development-nya tinggi. Nah itu dia apa namanya, menggunakan strategi skimming ini, price skimming ya, tinggi dulu harganya ya, karena untuk menutup biaya dong ya kan. Jadi pada saat peluncurannya tinggi, lama-lama turun ya. Ini kelihatan pada produk handphone. Waktu pertama kali kamu beli handphone, kalau misalnya dia baru launching, harganya tinggi kan, betul nggak? Ya, setelah beberapa lama kemudian, apalagi kalau misalnya udah ada nih seri yang terbaru, nah lama-lama dia turun tuh harganya ya, jadi lebih murah. Jelas ya? Oke, nah ini ciri-cirinya itu. Tujuannya sebenarnya price skimming ini adalah untuk supaya cepat balik modal gitu loh ya, si perusahaan cepat mendapatkan keuntungan, si perusahaan cepat balik modal. Nah ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang membutuhkan atau sudah mengeluarkan biaya produksi yang tinggi atau biaya research and development yang tinggi, seperti perusahaan farmasi dan perusahaan berteknologi tinggi, handphone lah gitu ya, perusahaan laptop lah gitu ya. Oke, silakan dikasih note sendiri ya. By the way, kalian udah punya belum sih ini? Udah kan, kemarin Gaby udah mau sharing kan? Apa namanya, intinya udah punya, Say? Udah ya, semua udah punya ya? Oke. Selanjutnya kita ke penetration pricing. Ya, nanti ini baca sendiri ya keuntungannya skimming apa gitu ya. Penetration pricing itu kebalikan dari skimming ya. Jadi dia menetapkan harga yang rendah atau produk yang baru diluncurkan. Tujuannya adalah untuk menarik konsumen sebanyak-banyaknya dan menguasai market share. Ya, dia mau mendapatkan market share yang luas gitu loh, market share yang tinggi untuk produknya dia. Jadi dia pertama kali launching harganya murah, terus lama-lama pelan-pelan naik. Ya, dengan harapan dia akan mendapatkan konsumen yang banyak gitu loh, menguasai pangsa pasar ya. Tapi yang ini punya target ya, jangan terlalu kelamaan kamu harganya murah gitu ya, pasti ada waktu tertentu supaya cepat balik modal juga sih sebenarnya. Kalau misalnya kamu jualan di harga yang terlalu murah, takutnya akan lama ya, bisnis atau perusahaan itu bakalan lama untuk balik modal gitu ya. Nah ini biasanya kebanyakan dipakai oleh perusahaan yang memproduksi barang-barang yang tidak memerlukan biaya produksi yang tinggi dan tidak memerlukan biaya research and development yang tinggi juga. Ya, kebanyakan sih ini kayak lebih banyak gitu ya, lebih banyak dipakai oleh bisnis-bisnis seperti ini ya, kayak bisnis yang melibatkan keanggotaan kayak tempat fitness, terus langganan TV kabel gitu ya, terus atau tempat les, atau misalnya barang-barang kebutuhan sehari-hari
kayak misalnya ya makanan, minuman gitu ya. Kalau ada launching baru kan biasanya harganya murah tuh. Ya, harga promo ntar dia naikin sedikit-sedikit pelan-pelan ya sampai pada tingkat harga tertentu ya. Dan ada di sini ada contohnya juga kayak Toyota juga pernah melakukan penetration pricing ini untuk meluncurkan mobil, itu mobil Agya dan Ayla ya. Waktu pertama kali perdana peluncurannya itu harganya sangat murah ya untuk sejenis mobil city car itu ya. Terus lama-lama menaikkan harganya sampai stuck harga sekarang ya. Harga sekarang udah nggak bisa dibilang murah lagi untuk Agya dan Ayla. Oke, jelas sampai sini penetration pricing? Jelas ya, lanjut. Selanjutnya adalah predatory pricing atau destroyer pricing. Ini sebenarnya digunakan oleh perusahaan supaya dia nggak punya saingan. Jadi dia berusaha untuk merusak harga pasaran supaya dia nggak punya saingannya gitu ya. Ini adalah strategi yang digunakan oleh Gojek waktu pertama kali peluncurannya. Gojek itu rela memasang tarif yang benar-benar murah banget ya kan. Sebenarnya tujuannya adalah untuk supaya pesaingnya yaitu ojek-ojek di pangkalan itu udah nggak ada lagi dan ikut bergabung sama Gojek gitu loh ya. Jadi dia pasang tarif benar-benar murah ya. Nah ini apa namanya ini bertujuan untuk supaya dia nggak punya saingan di pasar. Setelah nggak ada saingannya sedikit gitu ya, pelan-pelan dia akan menaikkan harga. Ya, kamu lihat harga Gojek sekarang udah lumayan banyak kan, udah lumayan mahal kan, betul kan? Ya, karena dia merasa pesaingnya udah mulai sedikit, jadi pelan-pelan dia menaikkan harganya. Ya, oke, selanjutnya itu predatory pricing, terus ini competitive pricing, ya perang harga. Saya rasa ini perang harga itu nggak usah saya jelasin karena hampir semua perusahaan itu pasti berhadapan sama yang namanya competitive pricing. Betul nggak sih? Apalagi untuk produk-produk yang mass market ya, yang masuk di mass market. Ya, pesaingnya kan banyak, udah pasti competitive pricing ini pasti ada gitu loh. Next lewat ya. Terus udah gini, contoh perusahaan dengan strategi competitive pricing itu Indofood, itu saling bersaing, Indofood sama Wings Food, ya kan? Yang satu produknya yang terkenal kan Indomie sama mie sedap, itu saingan aja terus. Ya, kamu lihat deh harganya juga selisihnya nggak beda jauh, paling selisih cuma berapa ratus perak. Ya, jadi makanya saya bilang hampir semua perusahaan, apalagi yang dia masuk ke mass market, itu pasti menggunakan competitive pricing. Ya. Selanjutnya adalah psychological pricing. Itu adalah penetapan harga psikologi supaya memainkan psikologi si konsumen. Ya, contohnya memberikan harga sedikit lebih rendah dari angka bulatnya kayak 99.900, 149.000, terus berapa 9.900 gitu ya. Karena masih banyak orang-orang akan menganggap itu oh harganya 9 ribuan, 9.900 nih. Pasti orang akan bilang itu harganya 9 ribuan. Padahal enggak, itu udah 10 ribu loh. Ya kan? Kembalian itu cuma 100 perak. Ya. Nah, itu orang entah kenapa kebanyakan mindset orang akan menganggap itu 9 ribu. Padahal sebetulnya itu 10 ribu gitu ya. Itu psychological pricing. Tapi untuk psychological pricing ini nggak cocok diterapkan pada harga ya barang-barang yang luxury ya, karena biasanya orang yang beli barang yang mewah luxury itu nggak sensitif terhadap harga, berapapun harganya pasti dia akan beli ya. Ini strategi harga yang psychological pricing ini nggak sesuai untuk barang-barang yang mewah ya, tapi untuk barang-barang kebutuhan sehari-hari yes, ini cukup berpengaruh si psychological pricing ini, bahkan sampai sekarang banyak dipakai, betul nggak sih? Ya, kamu mau beli baju, kamu lihat deh, kamu ke Uniqlo, kamu ke Zara, itu pasti ada angka-angka yang kayak gini gitu. Ya, tapi kalau kamu ke showroom Bentley mungkin enggak ya. Oke, jelas ya. Jadi nggak cocok untuk digunakan di strategi penetapan harga untuk barang-barang yang luxury. Ya, next. Ya, ini faktor pada saat kamu mau menetapkan harga, apa yang harus kamu pikirkan gitu ya. Yang pertama, kamu punya unique selling point atau enggak sih ya produk kamu gitu ya. Terus gimana
sensitivitas harga dari produk kamu terhadap elastis demand. Ya, kalau produk kamu tipenya yang inelastik, ya kamu lebih longgar gitu ya pada saat kamu mau menetapkan harga, naikin harga itu lebih longgar. Tapi kalau misalnya produk kamu itu adalah produk yang elastik atau orang-orang yang konsumennya itu sensitif terhadap harga dari barang tersebut, ya kamu nggak bisa menetapkan harga yang premium, itu udah nggak bisa ya. Terus kompetitor kamu di pasar itu gimana? Ya itu menentukan juga ya, kamu harus kasih harganya itu yang kayak gimana misalnya. Ya terus udah gitu merek, ya merek kamu kuat atau enggak di pasar. Biasanya kalau semakin kuat mereknya, itu semakin punya keleluasaan si produsen untuk menetapkan harga yang premium gitu ya. Udah gitu PLC-nya, price life cycle-nya, produk kamu ada di mana gitu ya. Kalau misalnya produk kamu masih di introduction, terus kamu kasih harga yang mahal banget, lebih mahal daripada saingan kamu, ya udah kemungkinan besar juga susah untuk bersaing gitu ya. Mungkin kamu belum dapat konsumen tapi udah harganya tinggi banget, lebih tinggi daripada pesaing kamu, itu hati-hati gitu ya. Terus kita kemarin udah belajar PLC kan, nah ini bisa ada kaitannya lah, kamu pasti ngerti maksudnya apa ya. Terus pada saat produk kamu udah mature, karena banyaknya saingan, ya mungkin aja pelan-pelan, kalau memang masih memungkinkan, mungkin aja kamu bisa menurunkan harganya itu sedikit, ya supaya konsumen yang udah beli produk kamu tetap setia gitu loh, ya karena banyak saingan nih. Ya jadi dilihat lagi daur hidup produk kamu tuh udah sampai mana stage-nya, udah sampai stage apa, ya itu berpengaruh pada penetapan harga. Oke, selanjutnya lagi adalah biaya, ya. Jangan sampai harga yang kamu tetapkan itu di bawah biaya yang kamu keluarkan untuk memproduksi barang tersebut. Itu namanya rugi dong, sama aja bohong. Kamu nggak usah bisnis kalau kayak gitu. Ya, jadi balik lagi, tetap harus dilihat dulu harganya gitu. Harga awal ya, bukan harga, biaya yang kamu keluarkan untuk memproduksi barang tersebut. Ya, dah sisanya ini nanti kamu baca sendiri. Ini ya inilah, nanti bacalah intinya yang ini. Ya, kayak harga berlangganan gitu ya, subscription pricing. Terus udah gitu di sini sekarang ada orang tuh lebih gampang buat bandingin harga karena sekarang tuh udah banyak yang namanya situs perbandingan harga. Kayak misalnya kamu mau beli tiket gitu ya, kamu bisa tinggal masuk aja ke Traveloka, udah langsung kamu bandingin tuh harga di situ, harga hotel lah, harga tiket lah, dan segala macam. Ya, ini terjadi karena perubahan tren sosial sekarang. Intinya gitu deh. Ya, oke, next distribution. Dari distribution, ini place ya. Kalau yang elemen marketing mix-nya yang keempat, ini place. Dari distribution ini, yang pokoknya adalah alurnya, ya, alurnya. Apakah kamu mendistribusikan barang tersebut dengan 4 stage, 3 stage, atau 2 stage. Ya, untuk barang-barang yang consumable atau tingkat konsumsinya tinggi, ya kayak barang-barang kebutuhan sehari-hari, itu biasanya pakai 4 stage. Ya, dari pabrik itu langsung dikeluarin dalam jumlah yang banyak, ya. Tapi kan konsumen nggak mungkin langsung beli dalam jumlah yang banyak kan, makanya perlu perantara-perantara ini, seller dan retailer. Ya, terus 3 stage itu produsen ke retailer atau reseller, terus ke konsumen. Ini bisa misalnya konveksi itu kan kadang-kadang dia ada yang jual langsung, tapi ada juga yang dia membutuhkan tangan kedua. Ngerti kan maksud saya? Ya, tangan kedua untuk menjual barangnya itu ke konsumen gitu loh ya. Ini dia pakai 3 stage. Dan untuk biasanya yang 2 stage ini adalah barang-barang yang mungkin yang pertama alasannya adalah yang pakai 2 stage-nya. Produsen tersebut belum menjual dalam jumlah yang banyak. Jadi langsung ke konsumen, cuma jual sedikit gitu ya. Terus yang kedua, ini kan barang yang tidak bisa diwakilkan. Jadi misalnya jasa. Kayak misalnya kamu potong rambut. Ya, produk itu kan bisa berupa barang dan jasa ya. Kamu potong rambut pasti nggak bisa diwakilkan kan? Betul nggak sih? Ya, kamu pasti harus datang langsung
kamu harus ketemu capsternya langsung, kamu mungkin pemiliknya, entah karyawan, pokoknya yang langsung mengerjakan rambut kamu gitu loh ya, kamu potong rambut, kamu kerimbat dan sebagainya. Pokoknya yang jasa itu pasti pakai two stage ya, atau barang-barang yang masuk ke pasar niche kebanyakan ini masih two stage. Karena kan produknya unik, mungkin si produsen harus ketemu langsung sama si konsumennya, konsumen juga merasa lebih puas kalau ketemu langsung sama si pembuat misalnya, sama si produsen. Nah ini lebih baik pakai two stage. Jelas? Jelas ya, intinya itu untuk yang distribution channel. Terus, nah ini ada keterangannya aja, wholesaling itu gimana, retailing itu gimana, terus di sini ada agen, ya, ada agen dan broker, ini biasanya ya buat jasa properti lah, ekspor impor lah, ya asuransi gitu ya. Ini kamu dibaca-baca sendiri ya. Terus udah gitu pada saat kamu mau memilih saluran distribusi apa yang harus kamu perhatikan ya. Yang pertama adalah the nature of the product, di mana sifat produk tersebut. Kalau misalnya ini contohnya nih, kalau jasa tukang salon, jasa tukang kebun, servis AC dan dokter dan sebagainya itu nggak mungkin pakai three stage atau four stage, itu nggak mungkin karena harus dikerjain langsung dan harus ketemu antara produsen sama konsumen ya. Terus kalau di sini nih, kalau barang-barang konsumsi yang bergerak sangat cepat, yang tadi saya bilang ya, yang tingkat konsumsinya tinggi, itu bisa pakai four stage gitu ya. Ini alasannya nanti kamu baca sendiri. Terus biayanya ya, apakah biaya dengan pakai three stage atau four stage itu lebih mahal atau enggak? Ya, itu bisa dipertimbangkan. Udah gitu, kondisi pasarnya, tadi yang saya bilang ya, kalau niche market mungkin konsumen dan produsen itu lebih enak ketemu langsung, jadi pakai two stage aja gitu loh. Kalau mass market, ya kamu jualan di mass market ya harus pakai perantara biasanya gitu. Terus mudah dikontrol atau enggak gitu loh ya. Gimana nih si produsen itu mau mengontrol barangnya enggak? Kalau misalnya luxurious goods itu biasanya two stage ya kan, jarang banget yang four stage itu, sampai four stage kayaknya jarang banget, karena dia merasa mau mengontrol barangnya kan, takut misalnya barangnya lecet-lecet gitu ya, kalau dititipin ke retailer atau dititipin ke wholesaler nanti sampai ke konsumen lecet, konsumen jadi nggak puas dan sebagainya gitu ya. Jadi tergantung produsen, dia mau punya kendali penuh terhadap barang tersebut, terhadap distribusi barang tersebut atau enggak ya. Jadi untuk barang-barang eksklusif itu biasanya pakai two stage juga ya. Oke, ini nanti kamu baca lagi ya, ada B2B, B2C. Kalau B2B kan penyampaian produk ke konsumen, tapi konsumennya itu bisnis ya, bisnis to bisnis ya, B2B nih. Kalau B2C itu seperti kita beli barang dari produsen, ya kita B2C, business to customer gitu. Oke, jelas ya? Yang ini nggak usah terlalu diinin, yang belakang-belakang ini nggak usah. Yang penting kamu tahu, oke, distribution itu bisa berapa channel gitu ya. Itu aja, nanti kamu baca lagi sendiri. Oke. Selanjutnya ini ya, ini inti dari bab ini adalah pendekatan si pemberi kerja. Apakah mau menganggap staff sebagai aset atau staff sebagai cost? Masih ingat? Masih ingat ya? Staff sebagai aset atau staff sebagai cost. Intinya itu. Ya. Ini saya terangin intinya doang ya. Kalau enggak nggak keburu loh. Ya, kalau sebagai aset berarti dia bakalan memberikan training gitu loh ya, memperhatikan kesejahteraan karyawan, karena dianggap kalau karyawannya happy kerja sama dia, karyawan itu akan menghasilkan dari kalau karyawan bagus mudah tercapai. Tapi kalau yang memperlakukan pekerja sebagai daya, itu biasanya pekerjanya malah jadi kabur karena merasa tidak puas gitu ya. Itu akan merugikan untuk perusahaan sendiri ya. Dia menganggap kalau misalnya training itu buang-buang uang gitu ya. Terus dia menganggap kalau memberi gaji terlalu besar pada karyawan itu pemborosan gitu ya. Ciri dari yang si approach-nya staff as a cost ya.
Inti dari bab itu ini, terus udah gitu, nah ini nanti kamu baca lagi, udah gitu di sini kita belajar waktu itu flexible workforce, ya ada part time sama temporary staff, ya, terus udah gitu ada lagi zero hour contract, ada lagi outsourcing, ya di sini ada outsourcing nih, terus di sini juga ada flexible hour dan home working, ya, ini gini loh. Bab 14 sampai bab 17 itu kamu lihatnya sebagai satu kesatuan. Jangan kamu lihat, oke, bab ini kamu hafalin gitu, flexible working apa dan segala macam, enggak, jangan ya. Tapi kamu melihat itu sebagai satu kesatuan. Oke, kalau kita memperlakukan karyawan kita tuh harus gimana, gitu loh intinya. Jelas ya? Kebayang ya? Jadi nggak akan ada soal-soal yang kecil yang kayak sebutkan flexible workforce gitu, enggak bakalan ya, tapi itu tipenya soalnya yang assess dan analisa gitu tipenya ya, jadi satu kesatuan nih intinya ya. Oke, terus ya nanti kamu baca-baca sendiri kalau yang ini. Terus ya ini hubungan antara employee sama employer, ini kan ada hubungannya tadi ya, sama dia memperlakukan staffnya itu sebagai aset atau sebagai cost ya kan. Kalau misalnya sebagai aset berarti dia akan membayar si pekerja itu dengan layak gitu loh ya. Jadi yang mempengaruhi hubungan employer dan employee itu kan rates of pay, udah gitu teknologi ya, ada pengenalan teknologi enggak ya, di training atau enggak untuk menggunakan teknologi ini, atau si teknologi itu akan mereplace tenaga kerja atau enggak. Itu kan biasanya ketakutan si tenaga kerja itu digantikan oleh mesin ya kan, tenaga manusia digantikan oleh mesin, jadi dia terancam untuk dipecat gitu loh ya. Di bab ini ada lagi ini sebentar, kalau nggak salah ada ini deh. Nah ini ya, masalah hubungan tenaga kerja kan, kalau ada pemberhentian ada dua macam, ada dismissal sama redundancy ya, jangan sampai terbalik ya. Kalau dismissal itu pemutusan hubungan kerja ya, atau pemberhentian si karyawan karena karyawan itu melakukan tindakan tidak disiplin atau melakukan pelanggaran disiplin. Kalau yang redundancy itu adalah pemberhentian karyawan karena perusahaan udah nggak punya pekerjaan lagi untuk dia. Ya, biasanya misalnya nih kayak kemarin yang baru-baru ini kan banyak perusahaan yang gulung tikar karena pandemik, ya kan? Itu bukan maunya perusahaan, tapi memang perusahaan itu udah nggak bisa gaji dia lagi, udah nggak ada pekerjaan yang bisa diberikan kepada dia gitu loh. Ya, jadi harus ada perampingan karyawan. Kalau yang dismissal itu karyawan terpaksa, bahasa kasarnya memecat gitu ya, memecat karyawan. Perusahaan terpaksa memecat karyawan karena karyawan itu berbuat kesalahan. Jelas? Jelas ya? Kalau yang dismissal itu kesalahannya ada pada karyawan, sedangkan untuk redundancy bukan kesalahan siapa-siapa gitu, karena memang keadaan. Ya, karena keadaan si perusahaan nggak bisa kasih kerjaan lagi sama dia. Maka dari itu perlu ada perampingan karyawan. Jelas sampai sini? Oke, next. Ini udah selesai. Oh, sorry, ini soal. Oke, ini ya. Ini lebih ke training, ya, gimana proses rekrutmen gitu ya. Terus udah itu training. Ini lebih banyak ke training sih, di mana training itu digunakan atau sebetulnya sarana perusahaan untuk mensejahterakan karyawannya juga, supaya si karyawan itu kayak punya skill dalam bekerja. Kalau misalnya karyawan lebih punya skill, kemungkinan besar kan dia bakalan lebih semangat dong ya, terus mengerjakan sesuatunya juga jadi lebih baik karena dia udah tahu nih dia harus ngapain gitu loh ya, lebih pede ya. Itu nanti akan akan memberikan dampak juga kepada si perusahaan, hasil kinerja karyawannya akan lebih baik. Intinya itu. Oke, jelas ya. Bab 15 udah begitu aja, say. Ya sisanya ini internal sama eksternal recruitment ya. Waktu itu kan saya pernah jelasin, kalau internal ya kamu cari ya dari
kalangan kantor itu sendiri gitu ya. Kalau eksternal ya mungkin kamu pasang iklan gitu-gitu loh ya, lewat job center ya, terus udah gitu pakai agen ya, headhunter gitu ya. Oke, nah ini apa aja yang kira-kira perlu dipikirkan pada saat training gitu ya, dilihat dari sisi cost-nya dan sebagainya ya. Oke, next. Ini selewatan aja ya kalau yang training ya. Yang selanjutnya adalah ini struktur organisasi. Nah, di struktur organisasi ini paling kamu ingat-ingat lagi yang ini nih, ya rantai komandonya gimana, rentang kendalinya gimana gitu loh, ya. Terus ini otoritas sama wewenang, ya pendelegasian otoritas, pendelegasian wewenang kayak gitu loh, ya. Jelas ya? Oke. Lewat. Ini udah ini ya. Terus ini nih, struktur organisasi itu ada tall structure, ada flat structure, sama matrix ya, matrix structure ya. Ini gampang kok ya, ini nggak susah, makanya saya lewat ya. Kalau yang ini pasti saya tekankan, saya pasti akan lebih deep gitu loh ngomongnya, neranginnya akan lebih deep lagi ya. Oke, next. Bab 17 ini yang konon katanya yang paling ya, tentang teori motivasi. Oke. Ya nggak usah dihafalin ya. Enggak, ini benar-benar nggak usah dihafalin karena ya nggak mungkin kamu hafalin teori motivasi Taylor apa gitu ya, Taylor approach apa, terus Mayo approach apa, enggak kayak gitu ya. Tapi intinya dari teori motivasi ini kan untuk memotivasi karyawan supaya dia itu punya semangat gitu loh ya, punya semangat dalam mengerjakan pekerjaan. Terus nanti kalau karyawan udah semangat dalam mengerjakan pekerjaan, dampaknya apa gitu aja ya, bukan satu-satu ya. Maslow, Mayo atau gitu, enggak satu-satu ya. Terus kamu cuman selewatan aja paling ya, teori motivator itu dari siapa ya, kira-kira isinya apa gitu doang sih ya. Oke, next. 18 leadership. Oke, inti dari leadership itu adalah waktu belajar leadership ya, kita belajar ini stylenya ya, karakteristiknya ya kamu baca sendiri. Kira-kira biasanya kalau pemimpin itu kayak gimana sih? Orang tuh lebih suka punya pemimpin yang gimana gitu loh, intinya gitu ya. Oke, terus di sini ada tipe gaya kepemimpinan. Nah, si gaya kepemimpinan ini dia ada 4. Ada autokrasi, terus ada paternalistik, terus lagi ada demokratik, sama laissez-faire. Oke. Untuk yang autokratik itu lebih kepada gaya kepemimpinan, ini lebih penekanannya lebih kepada pengambilan keputusan ya. Ya, kamu baca nanti ini ya. Habis ini kita lihat yang yang paternalistik gimana. Tapi ini ditinjau dari bagaimana si pemimpin itu mengambil keputusan untuk kelompoknya gitu loh. Ya, jadi gaya kepemimpinan autokratis adalah gaya kepemimpinan di mana pengambilan keputusan terkonsentrasi kepada pemimpin. Jadi pemimpin yang ngambil keputusan semua gimana dia gitu ya, sesuai sama kepentingan dia dan sesuai dengan kemauan dia. Ya. Nah, dia mengontrol ya, tipe si pemimpin ini sangat mengontrol bawahannya ya, tanpa memberikan kebebasan kepada bawahan untuk ikut serta dalam memberikan saran atau apa gitu, enggak ya. Jadi autokratis banget. Nah, ini biasanya ini banyak gaya kepemimpinan ini biasanya cocok atau banyak dipakai untuk bidang, bukan usaha sih sebenarnya, organisasi gitu ya, organisasi seperti angkatan bersenjata. Ya, jadi gaya kepemimpinan ini biasanya sering tidak diterima oleh anggota kelompok karena kelompok teamwork-nya itu nggak punya kerjasama dan nggak punya kebebasan gitu ya, kebebasan dalam mengemukakan pendapat, kebebasan apalagi kebebasan dalam ikut andil untuk pengambilan keputusan itu udah pasti nggak punya ya.
Jadi ini dianggap, gaya kepemimpinan ini dianggap kurang memberikan motivasi kepada karyawan. Oke, jelas? Oke, selanjutnya kita ke gaya kepemimpinan yang kedua, itu paternalistik. Ya, ini mirip sama autokrasi, tapi bedanya ya, pemimpin dari yang pakai paternalistik ini ya nggak cuma mementingkan diri dia sendiri pada saat pengambilan keputusan. Ya, dia lebih memperhatikan kesejahteraan karyawannya, walaupun keputusan itu tetap dia yang ambil. Ya, cuman dia ngelihat dulu gitu loh, ngelihat dulu kebutuhan karyawannya apa, apakah ini memberatkan karyawan atau enggak gitu. Ya, jadi perbedaannya yang otokratis itu benar-benar seperti diktator gitu loh. Ya, dia nggak perhatiin lingkungan sekitarnya, pokoknya gimana dia ya sesuai sama keinginan dia, sesuai dengan kebutuhan dia. Sedangkan paternalistik, dia yang mengambil keputusan tetap di tangan dia, tapi dia memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Oke, intinya itu ya bedanya sama otokratis ya. Oke, selanjutnya di sini ada contoh-contohnya ya. Kalau kamu rajin ya kamu baca-baca aja di internet kira-kira tokoh-tokohnya itu yang punya gaya kepemimpinan paternalistik itu siapa aja gitu loh. Ya, selanjutnya adalah demokratis. Kalau demokratis ini dia gaya kepemimpinan yang mendorong keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan. Ya. Dan di gaya kepemimpinan demokratik ini dia pendekatan kepada karyawannya bisa dengan dua cara, dengan persuasif, gaya persuasif maupun konsultatif. Kalau persuasif, caranya adalah si pemimpin ini berusaha untuk membujuk, ya dia membujuk karyawan supaya setuju dengan keputusan yang udah dia buat. Oke, ya dia membujuk. Ya, sedangkan untuk konsultatif dia mengkonsultasikan dulu, nih ya dia mengkonsultasikan dulu sebelum dia mengambil keputusan, dia nanya dulu gitu loh sama karyawannya, kira-kira menurut kamu ini gimana gimana gimana. Oke, setelah dia menampung dari pendapat dari semua karyawan nih, baru dia mengambil keputusan. Ya, kalau persuasif dia mengambil keputusan, lalu dia mengajak gitu loh. Ya, dia mengajak karyawan supaya karyawan itu setuju gitu, setuju dan mau melaksanakan keputusan yang udah dia buat. Oke, jelas? Jelas ya, inti dari kepemimpinan demokratis adalah perlu keterampilan berkomunikasi. Jadi harus pintar ngomong gitu ya, harus pintar ngomong, harus pendekatannya harus bagus sama karyawan ya supaya keputusan yang diambil oleh pemimpin ini bisa dilaksanakan dan tidak memberatkan. Jadi karyawan itu dengan rela mau ngerjain gitu loh, mau ngikutin gitu ya. Jadi makanya di sini dibilang kenapa gaya kepemimpinan demokratik memerlukan keterampilan dalam berkomunikasi. Ya, jadi para pemimpin harus mampu menjelaskan ide dengan baik kepada karyawan dan memahami umpan balik yang mereka terima. Oke, ini ada umpan balik yang demokratis. Ya, oke, selanjutnya terakhir gaya kepemimpinan laissez-faire ini kebalikan dari otokratis. Kalau otokratis tadi kan si teamwork-nya bawahannya nggak dikasih kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan sebagainya. Kalau yang ini sebaliknya pemimpin yang berperan serta sangat sedikit, ya berpartisipasi sangat minim dan karyawan itu lebih diberikan kebebasan untuk menentukan apa yang ingin dicapai oleh timnya, memberikan kebebasan pada karyawan untuk pengambilan keputusan. Ya, jadi si pemimpin sangat sedikit banget berperan. Gaby nanya nih, apa tuh resiko usaha? Sebenarnya dia ada di sini. Ya, sebenarnya di sini sebentar. Ini. Nih, risk and reward for entrepreneur. Ya. Jadi resiko pengusaha itu kira-kira apa aja saya tanya. Tanya nih. Ya, ini nggak usah dihalin, kamu tinggal berpikir gitu, kalau saya jadi pengusaha, berarti saya punya resiko apa ya gitu. Yuk, silakan Raisen. Oke, Jojo. Bisnisnya gagal.
Kenapa Jo? Bisnisnya gagal, Miss. Resiko Bisnisnya bisnisnya gagal. gagal. Ya, terus apa lagi Jo? Terus kalau ini Bu, misalnya bisnis dalam misalnya bisnis makanan gitu Bu, terus tiba-tiba ada inflasi di harga makanan, itu juga resiko Bu, harus naikin cost tiba-tiba. Berarti resiko keuangan ya? Oh, iya Bu. Ya kan, resiko yang tadi itu gagal, nggak dapat untung, terus tiba-tiba biayanya naik, itu semuanya resiko keuangan. Terus ada yang lain? Nanti kamu ceritain lagi sendiri ya, resiko keuangan itu misalnya seperti apa, kamu jelasin deh. Yang lain, silakan raise hand. Ini kok nggak ada nyalain kamera sih? Nyalain dong, Say. Ini tinggi kenapa hitam ya? Hitam. Yuk, resikonya apa lagi? Ya, Nadia. Ditipu, Miss. Misalnya dia beli bahan baku kayak kain gitu, terus datang-datang, misalnya kainnya kurang atau kayak jelek gitu. Jadi rugi. Berarti jadi rugi kan? Iya, Miss. Berarti masih masuk ke resiko keuangan ya. Iya, Yuk, yang lain. Oke, thank you Nadia. Ya, Iren dulu ya, Iren lalu Russell. Oke, Iren. Lebih ke resiko tentang tanggung jawabnya buat kayak bawahannya kan entrepreneur kemungkinan besar pasti punya bawahan meskipun sendiri juga. Kalau misalnya kegagalan pasti bakal harus tanggung jawab sama karyawannya gitu, Miss. Iya. Kalau gagal, berarti resiko kegagalan ya? Iya dong, Miss. resiko kegagalan usaha ya. Oke, thank you Iren. Russell. Resiko waktu sama energi sih, Miss. Kalau misalkan terutama untuk perusahaan-perusahaan perorangan gitu, kan biasanya mereka kerja sendiri, terus kayak mereka baru mulai. Jadi kemungkinan besar tuh akhir-akhirnya tuh mereka nggak bisa bedain waktu buat free time mereka sendiri sama buat usahanya, karena kan bisa dibilang perusahaan mereka tuh kayak main objektif dari kehidupan mereka gitu. Jadi mungkin dari segi waktu sama energi. Oke, resiko waktu sama resiko relationship. Ya nggak sih? Kan jarang ketemu sama keluarga, ya kan? Mungkin yang tadinya biasa, kalau orang ke kantor kan udah ketahuan nih, misalnya tanpa ada lembur, misalnya dia kerja dari Senin sampai Jumat gitu kan, terus Sabtu Minggunya mungkin bisa punya waktu sama keluarga dan sebagainya, betul nggak? Dan pada saat kamu usaha, ya buka usaha, ya mungkin kamu setiap hari nggak punya jam libur, ya kan? Jadi mungkin kamu harus mengorbankan waktu kamu yang biasanya dihabiskan sama keluarga, misalnya gitu ya, sama teman-teman kamu, untuk mengurus bisnis kamu, gitu loh. Karena kan namanya entrepreneur, pasti pengen bisnisnya berhasil kan. Jadi resikonya itu ya, ada resiko waktu, ya resiko waktu sama resiko relationship, oke? Jadi resikonya apa aja? Resiko keuangan ya, sama resiko kegagalan usaha, ya kan? Terus resiko waktu sama relationship, ya. Terus ada lagi ya yang intinya itu, ya. Oke. Gitu ya, Gap. Gaby ada nggak, Gaby? Gaby? Ya, Miss. Gaby ada di sini. Iya. Jadi yang resiko ada di bab 19 ya, Gap? Oke, Miss. Oke. Oke, ini lebih kepada gimana kamu setting dan running bisnis sih. Dan ini tinggal dibaca doang. Ya benar-benar tinggal dibaca apa yang perlu gitu ya. Kayak kemampuan apa sih gitu loh ya. Dari idenya, terus udah gitu kemampuan untuk planning, ya kemampuan untuk mengatur keuangan gitu ya, terus kamu kemampuan untuk memilih lokasi segala macam ya, menentukan sumber daya yang mungkin kamu mesti pakai ya, terutama untuk sumber daya manusia ya. Kadang-kadang susah loh sebagai pemimpin atau entrepreneur untuk hire orang, itu susah ya. Ada yang bagus gajinya, minta gajinya gede misalnya ya, terus udah gitu kadang-kadang attitude orang itu kan agak susah ya, bener nggak sih? Kita akan tahu setelah kita kenal lebih dekat gitu ya, tapi pada saat kamu interview kan yang kelihatan cuma luarnya doang, bener nggak sih? Ya, cuma seberapa persen doang dari orang tersebut gitu. Tapi semakin sering kamu ketemu, semakin sering
ya kenal sama dia, baru kamu bakalan bisa tahu orangnya kayak gimana gitu loh. Jelas ya? Karena kayak misalnya saya sama kalian waktu pertama kali ketemu kan saya juga nggak tahu kalian gimana, tapi setelah 3 tahun terakhir ini walaupun kita cuma ketemu online kan pasti lebih kenal dong, ya kan? Pasti lebih kenal lah. Mungkin kalian juga gitu, ya kan? Waktu pertama kali mungkin ada yang berasumsi saya mungkin udah kali ya, ada yang berasumsi gitu ya, ada yang mungkin berasumsi wah ini jangan-jangan bisnisnya resek nih gitu ya kan. Mungkin ya, tapi kan seiring dengan kita ketemu ya kalian bisa nilai sendiri gitu ya. Sama seperti kamu di perusahaan pada saat kamu mau hire karyawan ini gampang-gampang susah. Karena ya gimana sih first impression, kadang-kadang ada yang bagus tapi ternyata kenyataannya gimana, apa sebaliknya gitu, yang pertama kalinya misalnya judes tapi sebetulnya enggak kok gitu ya, atau yang pertama kalinya bawel banget, resek tapi sebetulnya enggak kok gitu. Nah ini agak-agak susah, makanya di sini dibilang salah satu kesusahan pada saat creating and setting up business itu adalah menentukan sumber daya resources ya, terutama sumber daya manusia ya. Oke, next. Udah, ini manajer. Oke, selanjutnya ini ya, di setiap buku itu pasti ada yang namanya jenis-jenis entrepreneur. Ya, kalau entrepreneur kan entrepreneur yang bekerja di suatu perusahaan ya, terus dia itu mungkin keuntungannya dia yang tidak memiliki modal tapi dia punya ide yang bagus gitu ya untuk dikembangkan, itu bisa disupport ya, bisa disupport oleh company tempat dia bekerja ya. Terus saya juga waktu itu pernah mendikte jenis-jenis entrepreneur yang lain seperti ecopreneur, agropreneur, sociopreneur. Coba ingat-ingat. Masih punya catatannya? Saya yakin banget saya udah pernah ya, saya yakin banget tuh. Saya pernah dikte itu, saya bilang catat ya, ininya kamu sendiri loh kalau nggak nyatet. Yuk, silakan ada? Udah nggak? Ada? Silakan dijawab, say. Ada nggak? Oke, Russell ada. Yang lain gimana? Punya nggak? Oke, punya ya. Oke, itu nanti dibaca lagi, baca sendiri ya. Sociopreneur itu apa? Saya udah pernah kasih contohnya malah. Benar nggak sih? Ya, sociopreneur contohnya kayak apa sih gitu ya. Kalau nggak salah waktu itu saya pernah sharing screen deh. Kita cari di internet, seingat saya itu ya, berarti tahun lalu ya. Tahun lalu dong. Bener nggak sih? Tahun lalu apa tahun ini ya? Tahun lalu ya, bener ya, waktu kalian kelas 11 kan? Ya, saya ingat banget tuh ada iGrow, terus saya Waste for Change kalau nggak salah ya, terus ada Kita Bisa ya kalau nggak salah ya, itu termasuk apa, terus ada yang lain-lain lagi deh, apa ya, saya lupa deh pokoknya itu. Terus karena itu memang yang di setiap buku itu ada ya, setiap buku kuliah yang tentang entrepreneur itu pasti ada tuh entrepreneur dan teman-temannya itu ya. Dan sekarang memang tipe-tipe entrepreneur yang kayak gitu tuh bermunculan saat ini ya. Kamu perhatiin deh, banyak banget kan anak-anak muda yang kreatif gitu ya. Sebenarnya kalau dikategoriin ya mereka itu kategori-kategori ini loh, entrepreneur lah, bukan cuma sekedar entrepreneur biasa, tapi ada yang bergerak di bidang ecopreneur dan sebagainya ya. Jadi kamu pada saat belajar ini kamu coba-coba lihat juga, kamu membuka wawasan intinya ya, lihat-lihat yang ada di sekitar kita saat ini ya, perkembangan entrepreneur ini gimana gitu. Ya udah selesai. Ya, ini resiko-resikonya ada di sini juga ya. Nanti baca lagi ya, tuh high risk, high reward-nya gimana, ya mengantisipasi resiko gimana, ya. Terus, bab berapa lagi sih? Bab 21 ya kemarin saya bilang ya. Oke, ini bab 21. By the way, kita jam berapa sih? Jam 10 ya? Jam 10 kayaknya ya. Bab 21, oke, sebelum saya lupa, saya ini dulu deh, absen dulu nih, nanti ditagih nih. Kita lihat di sini lebih kepada
ini ya, tujuan bisnis yang pertama adalah untuk survive, yang kedua adalah untuk ini ya, memaksimalkan profit. Ya, memaksimalkan keuntungan, profit maximization. Nanti kamu baca lagi si profit maximization ini, ya. Udah gitu ya, sisanya yang lain, tujuan-tujuan yang lainnya adalah misalnya untuk menguasai market share, ya kan tujuan utamanya ini ya, survive sama profit maximization. Ya, sisa yang lain market untuk menguasai market share, untuk efisiensi biaya dan sebagainya. Oke. Udah yang objek ini segini doang, ya. Selanjutnya itu ada di form of business. Oke. Ya, yang form of business ini bab 26 dan 27 ya. Di 26 ini kan lebih kepada kayak sole trader atau perdagangan tunggal ya. Pedagang tunggal deh ya. Terus nanti kamu tinggal baca kelemahan sama kelebihannya, oke? Ya. Nggak usah sama persis, nggak usah dihafalin satu-satu. Saya kan udah bilang jangan dihafalin, serius, beneran. Ya, kalau dihafalin ya nggak ada yang sanggup, semuanya juga nggak bakal sanggup. Ya, tapi bagaimana kamu menjawab secara kritis, ya, kamu menjawab jawaban kamu itu qualified gitu loh. Ya, jadi kamu coba untuk berpikir luas gitu ya. Kalau ini begini berarti akan begini. Sebenarnya ini tuh cuma panduan doang. Ya, ini tuh cuman kayak panduan. Oke, pada saat kita belajar pricing gitu misalnya ya, berarti kan cara penetapannya tuh begini-begini loh, ya. Paling nggak kita tahu, oh ya, di masyarakat kita ini price-nya ada apa aja sih yang sering kita temui gitu ya, kayak psychological pricing itu kan sering banget kita temuin kan sehari-hari kan, ya kan? Jadi makanya saya udah bilang jangan dihafalin, tapi kamu coba melihat apa yang ada di sekitar kamu gitu loh. Ya, kalau bab-babnya ini cuma panduan sih sebetulnya. Ya, terus di sini ada partnership, ya, nanti baca lagi juga partnership. Terus yang limited partnership ini ada dua kan, ada limited partnership sama apa namanya, ada public limited company sama private limited company. Ya, nah itu. Nanti kamu tinggal cari lagi. Yang public limited company itu ada di bab 27. Ya, perusahaan publik, ya kan? Kalau di Indonesia itu pasti belakangnya TBK, ya. Cirinya kan bedanya sama private, yang publik ininya bisa dijual keluar kan sahamnya kan, ya dimiliki oleh masyarakat luas. Tapi kalau yang private itu enggak, ya. Lebih kepada siapa aja yang memang udah biasanya yang udah si pemilik gitu ya, atau orang-orang yang memang udah dari awal tuh perusahaan itu gitu ya, private jadinya kan, sampai dijual ke publik gitu ya. Terus di sini ada franchising. Kalau franchising yang tipenya beda ya, dia tuh lebih kayak kesepakatan ya antara franchisor sama si franchisee. Ya, paling kamu perlu tahu franchisee itu apa, franchisor itu apa, ya. Terus keuntungan untuk franchisee apa, keuntungan untuk franchisor apa, dan sebaliknya kerugiannya juga apa, ya. Terus ada lagi di sini itu ada social enterprise, ya. Nah ini karena sekarang ini semakin, kok nggak ganti sih, berubah nggak? Oke. Karena sekarang ini semakin banyak apa ya, orang atau masyarakat itu kayak semakin aware sama lingkungan sekitarnya, ya, maka banyak perusahaan itu yang didirikan gitu ya, didirikan base-nya adalah social enterprise. Betul nggak? Ya, nih di sini contohnya banyak banget, kamu lihat nih, ya. Ini ciri-cirinya ya, memiliki misi sosial, misi lingkungan, ya. Terus hasil dari keuntungannya itu diinvestasikan kembali untuk misalnya at least kesejahteraan anggotanya dia lah gitu ya, kesejahteraan apa namanya, company-nya dia lah gitu ya. Udah gitu independen ya, tidak terhubung dengan pemerintah, untuk kepentingan misi sosial, akuntabel dan transparan. Jadi kayak keuntungan, terus dia bergerak di bidang usaha apa, keuntungannya berapa dan sebagainya itu transparan untuk semua anggota gitu ya. Nah ini contohnya adalah di bidang energi dan lingkungan seperti yang itu yang tadi saya bilang, Waste for Change. Ya, makanya saya bilang ini berhubungan, bener nggak sih? Ya kan sama ecopreneur, entrepreneur gitu kan, contohnya aja mirip-mirip. Ya. Jadi makanya saya nggak akan bilang, oke,
ini ya, jawabannya ini ya, ini pasti keluar yang ini enggak. Karena semua itu berhubungan gitu loh, satu kesatuan. Ya. Nah, ini ya, foundation sama corporate social responsibility. Ini juga pernah saya tanyain, kalau nggak salah waktu itu waktu blog test. Ya. Ini nanti dipelajari lagi. Ya. Nah, ini social enterprise, ini contoh-contohnya nih banyak banget. Ya, ada Duanyam, ada Tani Joy, ada Blimbing Island, tuh saya cariin loh. Studio dapur, ya, terus ada beberapa jenis social enterprise yang lain. Jadi ini agak luas ya, social enterprise ini. Ada koperasi, ya, ada koperasi kerja, ada mutual organization, tapi kebanyakan di luar sih. Karena kan ini materi Excel dari Inggris kan. Jadi kebanyakan di luar. Kalau di sini agak jarang ya. Kita lihat si mutual organization ini. Terus ada organisasi amal, ya. Oke, kalau lifestyle bisnis itu lebih kepada sekarang ini anak muda yang misalnya kamu sambil kuliah atau kamu udah keluar kuliah, ini kan banyak ya yang udah mulai usaha, dimulai dari hobi misalnya. Nah, ini atau dimulai dari gaya hidup gitu ya. Ini yang disebut dengan lifestyle bisnis. Oke, jelas? Jelas? Kecepatan nggak? Aduh, saya sampai seret loh. Serius. Kemarin sampai batuk-batuk di kelas yang satunya lagi. Itu 80 menit non-stop. Bener kasih 80 menit? Bener dong ya, 80 menit non-stop. Ngomong ya. Plus ditambah saya ada sakit yang sebetulnya harus banyak minum sih. Itu lumayan loh, seret loh. Kayak kering banget. Ya, kalau sampai batuk-batuk saya sampai keluar air mata, sampai yang aduh sorry ya bentar ya saya minum dulu gitu. Oke. Gimana? Ada pertanyaan atau enggak sampai sini? Ya ada, lanjut ya. Oke, masih 8 menit. Ya, kalau kayak gini itu 8 menit, jangan menit, 1 menit aja. Kayak kita kalau lagi nonton ya, nonton tentang bom waktu gitu, 1 menit itu kayak berharga banget ya nggak sih? Deg-degan kan ya? Kayak nonton film yang kayak gitu kan, sama ini juga kayak gitu. 8 menit, oke, 7 menit, oke. Yuk, cepet. Ini, bab 27. Ini bab 27 khusus tentang public limited company. Ya, ini banyak istilah IPO lah ya, terus kira-kira harus dilakukan sebelum perusahaan itu menjual sahamnya di stock market. Ya, oke, itu ya. Nanti kamu baca lagi ya. Terus ya udah, sisanya yang lain sih simple sih, keuntungan sama kerugiannya. Ini pasti dibandingin sama yang tadi, yang private limited company. Ya. Setelah itu the last one adalah bab 35. Ya, oke. Bab 35, oke, bocorannya adalah bab 35 itu sudah pasti hitungan. Oke, ya. Jadi dipelajari hitungannya untuk bab 35 plus teorinya juga. Ya, saya nggak akan terangin lagi karena ini baru. Yang terakhir bab 35 kan kita kan? Ya, ini baru banget bab 35. Kalau bab 35 porsinya pasti akan lebih banyak keluarnya akan banyak sih ya, yang bab 35 ini ya. Ini kenapa saya ingin, karena ini tuh lebih banyak sih, dan saya yakin kita pasti tahu gitu loh ya, kayak liabilities, udah gitu net aset itu apa. Yang penting adalah ya, ini kan kita lebih berbicara kepada likuiditas ya. Nah, likuiditas itu diukur dari apa aja gitu ya. Terus ingat, aset lancar itu kan sebenarnya paling liquid ya, lebih liquid dibanding tetap ya kan. Tapi ternyata aktiva lancar ini punya item yang paling tidak liquid di antara semuanya, yaitu inventory ya. Alasannya udah pernah saya bilang kan, udah pernah saya terangin ya. Jadi itu kamu nanti godok sendiri ya ceritanya ya. Seandainya ada masalah likuiditas ini, kamu bisa istilah paling nggak kamu tahu gitu loh tentang likuiditas ini, terus apa hubungannya. Kan jawabannya persediaan, apa sih persediaan tuh nggak liquid gitu loh ya. Pokoknya kayak gitu deh
nantinya. Ya, udah gitu hitungannya kan saya bilang hitungan. Ya, hitungan pasti ada. Ya, hitungannya nanti dipelajari. Current ratio, acid test ratio, sama urutannya ya. Nanti urutan-urutan ini mana ya? Urutan-urutan ininya. Nih, ini nih. Ya, jangan sampai salah baca. Non-current asset, current asset. Jelas? Oke? Jelas nggak? Jelas ya? Terus, bentar. Sama terakhir ini lebih ke working capital-nya. Ya, apa itu working capital? Pokoknya intinya kan ada rumus juga kan. Working capital adalah modal kerja. Jadi seberapa besar yang aset perusahaan yang bisa digunakan untuk modal kerja. Ya, jadi current asset dikurangi current liability. Jadi modal kerja ini setelah dikurangi sama liabilities. Jadi liabilities-nya harus dilunasin dulu, intinya gitulah. Ya, baru ada sisanya yang bisa digunakan untuk working capital gitu ya. Terus karena ini ada juga apa ini nih ya, contohnya kontraktor sama supermarket. Ya, kalau kontraktor itu pasti butuh working capital yang besar. Sedangkan supermarket bisa aja menjalankan usahanya dengan negatif working capital. Di situ ada ya. Kamu tinggal bayar. Kayak misalnya supermarket itu kan bisa beli dulu. Bukan beli sih, dia bisa ngutang ke supplier gitu ya. Sedangkan barangnya udah dia jual, konsumen bayarnya bayarnya tunai sama dia ya. Jadi ibaratnya dia berusaha atau melakukan bisnis dengan negatif working capital gitu. Oke, ada pertanyaan guys sampai sini? Ini yang terakhir ya, bab 35 ya. Kenapa saya nggak review banyak, karena bab 35 itu baru gitu loh, baru banget. Kalau yang bab tadi, yang bab 9, 10, 11, 12 gitu ya, kan itu udah dari 2 tahun lalu, dari 1,5 tahun yang lalu, ya kan, dari 1 tahun yang lalu, mungkin kamu udah lupa gitu kan. Kalau yang ini tuh benar-benar baru banget kan. Ya, oke. Ayo, ada yang mau tanya nggak? Kayak ini 2 menit juga berharga loh di saat-saat seperti ini. Ada yang mau tanya? Harusnya sampai 10.05, cuman kan kita ada jeda 5 menit kan, harusnya untuk moving class kan. Tapi saya lanjut 12 ya, jadi saya mau di jam 10. Gitu. Jadi 2 menit lagi. Ada yang mau tanya? Pokoknya intinya, ya saya sering bilang kan nih ya, mak-mak bawel ini, kamu jangan terkecoh sama teman kamu, jangan tanya kanan kiri say, pokoknya kamu konsentrasi aja sama soal yang kamu dapat ya. Soalnya kalau kamu nanya terus ternyata kamu dapat soalnya beda sama teman kamu, wah itu celaka 12, namanya bunuh diri, bener nggak? Ya, jadi silakan pokoknya believe in yourself lah gitu loh ya. Pokoknya nggak bisa, aduh saya nggak bisa, ya udah iniin dulu aja, tinggalin dulu, kerjain soal yang kamu bisa, yang lebih bisa, itu pasti dapat poin. Jangan terus aja di satu soal itu gitu ya. Terus udah gitu jangan panik, terus berusaha mencoba bertanya kepada orang lain, itu malah menyesatkan lagi. Nanti menyesatkan gimana ya? Jelas ya, soal nggak mungkin sama. Oke. Ya, itu celaka 12 ya, kalau kamu tanya sama teman kamu soalnya beda. Terus kamu jawab jawabannya sama persis sama teman kamu, padahal soalnya beda. Ya, itu mah ketahuan atuh. Ya, dan itu sering banget kejadian. Sering banget kejadian. Padahal saya sering ngomong loh setiap sebelum blog test, ya, tapi masih ada aja yang gitu. Ya, antara sedih dan pengen ketawa, atau nggak baca itunya, koreksinya. Ya, oke. Ada yang mau tanya nggak? Nggak ada. Yakin? Oke, kalau nggak ada, good luck. Bu. Ujiannya kita nggak tahu ya minggu depan, apakah 2 minggu atau minggu depan itu masih ketemu atau enggak. Kalau misalnya pun kita masih punya kelas, paling untuk latihan soal. Oke, deal ya? Oke, good luck semuanya. See you when I see you. Bye-bye. Thank you, Miss.